lain peristiwa, sebuah video merekam kejadian unik seorang anak yang diduga super aktif mendadak membuat heboh banyak orang. Sebab anak kecil itu terbawa balon gas. Nyangkut balon udara ya, sampai terbang gitu kan bahaya juga ya, sampai terbang ke bawah sama balon udara ini. Dan juga memang perlu diperhatikan juga orang tua untuk anak-anaknya yang sedang bermain, jangan sampai lengah, jangan sampai ceroboh, karena sampai terbang dan ngebawa anak ke udara itu kan juga sangat bahaya juga ya. Walaupun memang awalnya senang-senang, awalnya terlihat happy gitu bermain, tapi ternyata resikonya bahwa si balon udara itu sendiri pun membawa anak kecil itu pun terbang. Kejadian bermula ketika seorang anak kecil yang terlihat aktif berlarian ke sana kemari dan melihat sekumpulan balon gas dan mendekatinya. Tak lama kemudian, jerit histeris riuh di lapangan, terdengar seseorang memanggil nama anak kecil yang terbang dengan balon gas. Akibat kejadian itu, banyak warganet yang mempertanyakan orang tua yang menjaganya. Merupakan kejadian yang memang lucu, tapi perlu diwaspadai karena nggak semuanya anak kecil itu bermain aman, dan juga sampai viral, sampai heboh, sampai meresahkan. Maka dari itu orang tua seharusnya menjaga anak-anaknya saat sedang dalam bermain, supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, anak kecil terbawa oleh balon udara. Ajang pencarian bakat X Factor Season 4 semakin seru, persaingan satu dengan lainnya semakin terasa sengit. Senin malam lalu, penampilan setiap peserta begitu memesona sehingga membuat juri terkagum-kagum. Pada sesi ini, Ariel Noah yang duduk sebagai juri langsung setuju dengan aksi Asmara Laya yang menyanyikan lagu Di Belakangku, lagu yang dipopulerkan dengan... Sebenarnya cuma tadi ada beberapa eksekusi yang menurut gue mereka jauh lebih bagus waktu latihan sebenarnya. Jadi tadi mungkin kayak nerves, gue nggak tahu sih ada nervous atau apa. Tapi yang jelas minggu ini sih mereka jauh lebih bagus daripada minggu lalu, karena ya juga lagunya baru lagu pilihan mereka juga minggu ini, dan ternyata emang tepat itu lagunya buat mereka, pas sekali gitu. Kalau soal ekspektasi belum, karena apa segala macam, ketemu muka juri juga mungkin gimana. Tapi sebenarnya udah bukan alasan ya untuk kayak itu aja menjadi alasan gitu. Cuman kalau soal ekspektasi belum. Kagum, haru hingga merasa bangga tertuang di panggung gala live show. Namun demikian, masih belum bisa ditentukan siapa yang bakal menjadi The One X Factor Indonesia. Para juri seperti Vidi Aldiano dan Elo yang ditemui mengaku senang dan bangga atas penampilan para peserta. Keduanya tak lupa memberi pesan semangat untuk peserta yang tersisih. Aku ngelihatnya yang sehari ini gitu tidak sespesial yang sebelumnya sih gitu. Maksudnya sayang sekali kalau memang ya ternyata vote-nya memang nggak cukup untuk buat membuat mereka bertahan. Tetap bertahan, jangan bubar, tetap bikin karya sesuatu dan terus berusaha lagi untuk jadi yang lebih baik di industri musik Indonesia. Cuman ya namanya juga kompetisi ya, maksudnya, dan gue senangnya mereka tuh pulang minggu ini juga bukan dengan kayak penampilan yang buruk gitu. Penampilannya bagus, tadi juga banyak yang puji juga waktu di backstage, juri pada bilang karena tuh bagus minggu ini, bagus minggu ini. Jadi gue lega bisa melepas TAV di kompetisi ini dengan penampilan terakhirnya tuh yang roots-nya mereka gitu. Kalau strategi ya gue sih tetap pingin peserta-peserta gue tuh stay true to themselves gitu loh. Maksudnya ya sekarang sih tinggal sisa Peter sama Marisa kan. Jadi Peter dan Marisa gue selalu bilang jangan sampai mereka itu kehilangan identitasnya mereka lah. Mau temanya apapun minggu ini atau minggu depan gitu ya, tetap harus bisa stick to their identity gitu, cari nyanyinya, jangan terpengaruh sama yang lain-lain, supaya karena kalau X Factor mereka kan menjadi artis yang sendiri gitu kan. Jadi gue pengen mereka brandingannya dari X Factor tuh sudah dibangun. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akhirnya berangkat untuk mengikuti ajang Miss World di India. Audrey Vanessa yang ditemui mengaku sudah siap bersaing dengan para ratu kecantikan dari negara-negara lainnya. Hi, I'm Audrey Vanessa, Miss Indonesia 2022. Get ready with me for 71st Miss World Food India. Let's go!
insan Indonesia. Thank you so much. Kami sebagai orang tua mendoakan semua yang terbaik buat Audrey. Harapan kami dia juga bisa mengharumkan nama Indonesia, memberikan yang terbaik, best version of herself. Harapannya banyak banget untuk Audrey dan pastinya doa-doa yang sangat luar biasa menyertai Audrey sepanjang perjalanan Miss World 2024 di India nanti. Semangat terus, pancarkan pesona dan juga kelebihan-kelebihan diri Audrey dan pastinya lakukan yang terbaik Audrey. Thank you so much for coming. Menurut Liliana Tanu Sudipyo selaku Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Audrey sudah dibekali dengan banyak persiapan mulai dari kelas public speaking, kelas tari, kelas hairdo, dan karakter building, serta lain sebagainya untuk maju sebagai Miss World 2024. Sedangkan Audrey menjelaskan mengenai hal yang ingin ia tonjolkan di Miss World ini adalah beauty and wonderful of Indonesia. Aku sebagai Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022 akan berangkat ke India untuk mewakili Indonesia on the 71st Miss World. Tentunya selama 1,5 tahun banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan dari segi fisik, segi spiritual, intelektual, melalui kelas-kelas, kelas tari tradisional, kelas makeup hairdo, dan kelas public speaking, character building, dan banyak lagi yang lainnya. Dan semua kelas-kelas ini adalah untuk mempersiapkan aku. Persiapan Audrey Vanessa diakui oleh Priscilia Carla Yules, Miss Indonesia 2020 yang sempat bertanding di Miss World 2020. Carla mengungkapkan jika ia dan Audrey seringkali berkomunikasi, termasuk memberikan sejumlah tips dalam menghadapi pesaing dari negara lain. Oke, tentu nanti saat aku menuju Miss World akan ada 120 negara dan mereka semua adalah wanita-wanita yang sangat hebat, sangat luar biasa. Setiap dari Miss dari negara masing-masing adalah terbaik dari negara yang masing-masing. And I really can't wait to meet them dan juga share my thoughts with them, share my advocacy, and we can learn and share together. Tapi di sini aku tidak akan takut atau tidak akan terintimidasi. Aku hanya datang ke sana untuk memberikan yang terbaik dan memberikan terbaik untuk Indonesia. Biasanya memang setiap tahunnya pasti there is something exciting, something new. Tapi there's one new challenges yaitu fast track head-to-head challenge yang akan mengangkat tema dari G20. Tapi tentunya kalau about Miss World, tema yang selalu akan dibawa dari tahun ke tahun adalah Beauty with a Purpose. Bagaimana setiap Miss memiliki advokasi untuk bring a positive impact to their society. Tentu insecurity adalah hal yang normal, tapi kita jangan biarkan insecurity itu mengganggu kita sehingga kita tidak bisa berkembang ya. Karena kalau kita insecure, maka kita akan terputar-putar di situ membandingkan diri kita dengan yang lain. Maka dari situ janganlah kita fokus di kelemahan kita, tapi kita fokus di apa yang kita miliki, terutama di kekuatan-kekuatan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih optimal. Untuk semua wanita Indonesia, kalian adalah wanita yang hebat, kalian pun semua memiliki suara, dan apapun yang ingin kalian perjuangkan, you have the rights and you have the potential and you have the strength to do it. Just be the best versions of yourself, keep optimizing what you have, don't forget to go for your dreams and do the best for it.